Era 17-an pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir di tempat sekolah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menyelenggarakan pelaksanaan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin ataupun setiap tanggal 17-an. Mudah-mudahan pelaksanaan upacara ini akan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama anak-anak yang pada saat hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Guru yang membimbing dan mengarahkan anak-anak sekolah di sekolah ini. Ya, selanjutnya selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi ini hambanya yang istiqomah, yang selalu mengikuti ajaran petunjuk dari beliau, dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti kita yang hadir juga ini dan akan mendapatkan syafaat nanti yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian yang sama-sama kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami merasa bangga dan bersyukur kami bisa dipercaya, bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian di MTS Al-Fatah, Desa Bara, Kabupaten Dompu ini. Mudah-mudahan silaturahmi dan kepercayaan ini bisa akan sama-sama kita untuk membawa anak-anak kita ini, membina anak-anak kita ini ke jenjang mungkin nanti yang lebih baik, lebih terarah, dengan notabene dengan perkembangan situasi yang terjadi pada saat ini. Karena tanpa adanya pendidikan, negara ini akan rasanya hampa. Karena inilah saatnya bagi para Bapak Ibu Guru untuk mendidik anak-anak ini sehingga menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, bagi diri sendiri, bagi orang tua, terutama yang lebih luas lagi adalah demi agama, bangsa, dan negara. Itu yang harapan kita semua sebagai orang tua yang pada saat ini yang mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu Guru, anak-anakku sekalian yang kami hormati, coba diperhatikan sini sebelum saya menyampaikan amanat, mungkin sedikit saya ini, karena memang sedikit saya koreksi Pak Kepala. Ya, ini bukan si koreksi, ini cuma izin saran aja. Kalau pelaksanaan upacara itu yang harusnya itu jam 7 TET, artinya jam 7 kurang tuh kita udah siap. Tapi nggak apa-apa, jangankan di sini, di tingkat SLTA aja sederajat. Saya ngambil apel seperti upacara seperti di STM, di SMA, di SMEA, itu kadang-kadang molor. Tapi nggak apa, itu adalah suatu istilah pembelajaran bagi kita, suatu cara untuk memberikan motivasi bagi kita supaya ke depan kita bisa lebih baik. Apalagi ini masih tingkat SD ya Pak ya, SD SMP lah. Anda apa-apa, mungkin ke depan mungkin kalau bisa mungkin jam 7 Pak, jam 7 TET. Karena memang pelaksanaan itu ya paling lambat jam 7:04 lah Pak. Yang kedua, mungkin saya saran nih Pak Kepala, ya mungkin Bapak Ibu Guru juga bisa ini, supaya ini pelaksanaan upacaranya lebih lebih sakral dan lebih hikmat. Mungkin kalau karena lihat posisi sekolah ini letter U, ini hadapnya ke selatan ya. Mungkin kalau bisa nih Pak Kepala, ini saran saya ini supaya ini lebih baik ke depan. Tiang benderanya mungkin di depan ditancapkan di sana, di itu. Sehingga mungkin kalau untuk peruganya ini mungkin bisa entah di sisi mana, sehingga nanti pada saat pelaksanaan upacara itu anak-anak itu bisa hadap ke sana. Jadi tidak pengiring bendera tidak langsung jalan ke sana, tidak ini. Nah, pemimpin upacara juga tidak hadap ke sana, yang seharusnya berhadapan sama dengan yang berdiri ini, yang pemimpin upacara. Jadi nggak bersebelahan gini, ini hadap sini, ini hadap sini, ibu gurunya hadap sini. Sehingga nanti kalau ke depan, kalau ini saran aja, anak-anak aja hadap ke sana semua. Nanti ibu guru, bapak guru, sama kepala sekolah, sama pembina upacaranya hadap ke sini. Sehingga tiang bendera sana situ lebih praktis dan lebih efisien. Dan memang kalau lihat bentuk sekolahnya ini memang harus di sana tiang benderanya Pak. Jadi bukan di pinggir sana. Karena sana sangat mengganggu sekali, karena ada
tempat parkir, jadi nggak etis Pak. Artinya ya kita menghormati, ya walaupun selembar kain, tapi itu adalah suatu mungkin yang kita bela sampai mungkin darah ataupun segala macam yang kita korbankan. Ya mudah-mudahan kita sekolah ini bisa menjadi suri teladan ataupun menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Yaitu banyak maaf Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru ya, bukan saya koreksi, ini saran aja. Sehingga nanti masuknya tuh enak gitu loh. Nah itu. Itu mungkin yang kedua saran saya. Yang ketiga ya mungkin barangkali salah mungkin keliru, bukan keliru, lupa mungkin. Yang seharusnya Pancasila dulu baru undang-undang. Jadi kebalik tadi. Jadi setelah pembina upacara bacakan, karena duluan Pancasila daripada undang-undang ini. Nah, jadi Pancasila dulu baru undang-undang. Nah, kalaupun ada yang lain baru belakang ya. Nah, itu mungkin saran aja saya. Mungkin kalau di anunya lebih jelasnya mungkin ada di tata upacara tumnya itu, ada di susunan upacaranya. Mungkin kalau memang Pak Ani ada ini sendiri, nah saya di kantor tuh lengkap semuanya tuh untuk tata upacaranya. Termasuk untuk tadi pelaksanaan itu sebenarnya nggak usah lapor lagi, yang anak-anak lapor ke sini tidak usah, untuk mempersingkat dan mempersempit, karena kasihan anak-anak ini ya, ini lagi rentang Pak, anak-anak ini masih kecil. Jangan kayak yang kecil ini SMEA aja Pak, saya sering ngambil itu SMEA 1, ini STM, SMA 1, banyak yang pingsan Pak, karena kelamaan upacaranya dan tidak sesuai dengan tata upacaranya itu, jadi tumnya itu ya. Sehingga itu mungkin sedikit nanti, enggak apa-apa Pak, kolaborasi aja. Insya Allah kalau Bapak kami siap untuk membantu Pak, itu aja. Nah termasuk ini kalau memang nanti ini Bapak tinggal ini aja, kapan kita ini nanti kita gotong royong di sini Pak untuk ini, supaya nanti lebih ini aja. Dan juga mungkin kalau sekedar semen Pak, saya siap bantu. Sekedar kalau ini paling cukup untuk ini pagar ya, 1-2 sak semen saya siap bantu Pak, supaya pelaksanaan ke depan itu lebih bagus, itu maksud saya Pak. Baik Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, anak-anak sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ya tadi saya kutip dari janji siswa tadi, yaitu saya petik dari poin ketiga, yaitu mentaati dan menjunjung tinggi kalau tidak salah tadi ya, dari orang tua sama Bapak Ibu Guru kan. Nah di sini anak-anakku sekalian, di situ sudah tertera janji adik-adik sendiri, itu janji siswa, bukan janjinya Bapak Ibu Guru, bukan janjinya orang tua. Artinya apa? Dengan janji itu adik-adik, anak-anak sekalian, itu sebenarnya sebagai ikatan untuk memberikan motivasi pada adik-adik sekalian, anak-anak sekalian ya. Nah itu mungkin kalau yang masih SD mungkin itu kayak, tapi nggak apa-apa Bu. Itu jangankan itu, saya dulu juga SD udah kayak lebih dari itu Bu. Nggak apa-apa, biarkan aja. Itu dunianya mereka sendiri, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa berdiri sini dulu, nggak apa-apa. Karena memang jangankan ini yang saya bilang tadi Bu, Bapak Ibu Guru, jangankan SD, SMP, SMA aja itu kadang berdiri upacara itu seenaknya begini. Nah setelah saya koreksi, baru dia agak tertib itu. Bisa ditanya SMK 1, STM di sini, di SMA 1, SMA 2 sering saya ngambil sebagai kayak begini. Sehingga tadinya itu awal-awalnya begitu, setelah kami ini kolaborasi dengan Bapak Ibu, alhamdulillah semuanya bagus semuanya. Sehingga kalau ini ya memang susah dikasih tahu ini Bu. Memang dunia mereka itu gak dibilang lagi. Mungkin Bapak Ibu Guru juga mungkin lebih parah daripada ini dulunya juga. Kalau kan kita nggak ada yang tahu kan, karena lahir duluan kan. Coba ibu duluan lahir belakang kayak begini, pasti mereka udah bilang paling Ibu Guru, Bapak Ibu Guru begitu juga dulu katanya kan gitu. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Guru tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Nah inilah sebagai anggap ini kan anak-anak kita juga ini Bu, putra putri terbaik kita. Yang ini kita harus bimbing, kita maju ke gimana anak ini ke depannya tuh lebih baik daripada yang mungkin sebelumnya nggak pernah kenal ini, kenal ini. Apalagi ini statusnya pondok pesantren kan Bu ya. Nah sehingga akhlaknya itu harus lebih baik daripada mungkin yang sekolah-sekolah lain. Karena gimana pun ini Bapak Ibu Guru sekalian, Pak Kepala Sekolah, sini sudah banyak sekali, kalau dibilang ya bukan di Dompu aja sih, mungkin di seluruh Indonesia lah. Akhlak dan moralitas ini sudah jauh di bawah sekali Bu. Yang malam minggu kemarin, yang mungkin ada yang kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ataupun di ini, saya tangkap itu sepasang remaja masih di bawah umur. Ya notabene ya begitulah Bu. Ya tapi dengan kebijakan pertimbangan dia masih sekolah, saya panggil orang tuanya,
sekolahnya ya saya kembalikan supaya dia mungkin ini, tapi saya tidak ini. Untuk itu tidak saya masukkan berita karena itu memang ada ini sedikit karena saya kasihan karena dia masih mau melanjutkan sekolah. Nah, yang 5 orang 6 orang ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian ya tolong mungkin ini juga saya secara ini saya kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan ya terutama anak-anak kita ini jangan sampai yang di Bara ini mungkin ada beberapa geng Bu yang saya identifikasi itu. Ya mudah-mudahan anak-anak ini tidak terlibat Bu. Kemarin saya tangkap itu gabungan geng yang dari Taropo, Ranggo, ketemu dengan geng yang ada di Dompu sehingga baku bacok, cuma nggak sempat kemarin cuma kena ini karena sempat pada saat patroli lewat, akhirnya kebetulan kita bisa cegah. Cuman motornya mungkin Ibu kalau tidak kalau sudah dengar yang kemarin yang dibakar di Keramabura jam 1 malam itu, itulah salah satu geng yang diambil itu yang orang Ranggo yang dibakar di sana. Nah sekarang kita lagi diproses orang-orangnya, kita udah tangkap 5 orang sehingga ya alhamdulillah Bu malam itu kita tidak tidur sampai pagi karena mengurus anak-anak itu. Nah mungkin ini saran saya Bu, tolong dijaga anak-anaknya, adik-adik keluarganya tolong disampaikan Bu ya, terutama anak-anak kita ini karena ini adalah generasi penerus Bu. Paling kita berapa puluh tahun ke depan kita nggak tahu umur kita, itu yang atur di atas. Nah ini anak-anak inilah yang menggantikan kita semua ini. Ketika anak-anak ini sudah dicekauin dengan barang-barang yang seperti yang saya bilang, itu kenapa sih Bu bisa terjadi geng itu? Itu sebenarnya satu aja kuncinya itu Bu. Gara-gara yang mungkin kalau Ibu nonton di YouTube apa itu gara-gara koba-koba itu Bu. Koba-koba itu banyak itu Bu, efek daripada negatifnya Bu. Yang pertama yang merusak daripada organ tubuh itu sendiri. Yang kedua itulah pemicu dari asusila, kriminalitas, pemerkosaan, pencurian dan sebagainya. Itu awal dari barang-barang itu Bu. Karena barang itu Bu, itu akan yang yang menginspirasikan kita itu di luar daripada batas kemampuan kita Bu. Jadi di batas daripada normal. Sehingga apapun yang dia berbuat itu semuanya sah-sah saja karena udah dimasukin barang itu. Ya Bapak Ibu guru ya mungkin itu lewat itu mungkin ada anak-anaknya di rumah, mungkin kecuali yang masih gadis ya Bu ya. Mungkin ada yang masih gadis ini Bapak Ibu guru nih. Ini belajar sama saya nanti kalau enggak sama yang sudah keluarga ya. Kalau enggak berusaha ya jagalah diri sendiri, mungkin orang tua, keluarga ya. Supaya tidak terjerumus itu. Itu geng-geng itu berawal dari situ Bu. Ingin coba sehingga di luar ini kendali timbullah ini. Ya ada juga pengaruh dari ini. Hampir tiap malam minggu saya tangkap Bu. Kemarin juga ada juga yang di Pelita juga itu ya tapi nggak usah saya sebutkan, itu juga status mahasiswa lagi. Ya karena saya juga tolerir, ya saya kembalikan lagi ya, tapi nggak apa. Ya itu kan sebagai istilahnya yang mungkin bukan sebagai contoh untuk generasi muda itu loh. Apalagi dia udah tingkatnya levelnya lebih tinggi daripada SMA kan. Ya kalau main begitu aja ya main cantik lah mungkin di apa gitu loh, jangan aduh udah. Kalau udah begitu kan kalau viral kan kasihan, cuma untuk saya langsung yang paling ganas itu ya tetangga kita ya Pol PP segala macam itu. Cuma saya bilang karena ini masih status mahasiswa saya langsung rangkul, saya masukin di kantor udah. Enggak usah, jangan diviralkan, jangan difoto. Akhirnya enggak viral juga. Masih status semester 1 sama semester 6 di STKIP. Saya tahu orangnya ada nomor HP. Saya telepon baik-baik orang tuanya, saya nasihati di kantor ini. Yang penting jadi ini, alhamdulillah sekarang saya pantau masih jalan sekolahnya, alhamdulillah. Karena kalau diviralkan Bu kasihan, dia akan pasti putus sekolah. Yang kedua keluarganya malu. Nah tapi untuk itu tadi cuma saya udah tekankan sama orang tuanya, jangan sampai ini tolong diawasi anak-anaknya. Kalau sekarang zaman saya dulu nggak tahu kalau zaman Bapak Ibu guru sekarang ya. Zaman saya dulu Bu maghrib itu nggak ada lagi keliaran. Nah kalau sekarang ayamnya yang mungkin maghrib itu kalau belum pulang dicari Bu. Kok belum pulang kandang katanya. Tapi kalau anak-anaknya keluar sampai larut malam, Ibu mungkin tidak percaya demi Allah Bu. Jam 1, jam 12 malam tuh cewek yang notabene masih SMP gini nih, SMA, masih keliaran Bu di kota Dompu tuh. Karena saya dan Ramil saya tuh Voja sama Dompu saya itu, jadi sedikit agak ekstra sedikit karena jadi 29 desa kelurahan yang saya jadi tiap malam tuh saya harus begadang Bu. Yang ngawasi anak-anak kita semua. Itu. Ya mungkin itu aja beberapa mungkin yang saya sampaikan karena anak-anak kita udah ini, nggak usah di ini Bu, kasihan jangan dimarahin karena memang itu dunianya sendiri mereka itu. Nanti setelah dia tumbuh kayak SMP dia udah agak berpikir sedikit, nanti SMA dia agak ini sedikit lagi.
mahasiswa lagi ini ya. Itu aja beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kidi wo anak, kidi wo anak SD ya. Kidi wo mena, kidi wo. Ya kidi, pea pompa gopa pea ya. Ya siapkan, siap.